Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emre Valistian dengan NIM 250600303 kelas A5 program studi PGSD 2025. Di sini saya akan menjawab ujian berbasis proyek pendidikan agama Islam. Untuk yang pertama yaitu identifikasi masalah soal yang pertama. Yang ke satu ada kurangnya optimalisasi fungsi masjid. Nah, masjid hanya berfungsi sebagai tempat sholat wajib tertentu dan sholat Jumat. Nah, sementara aktivitas lain seperti kajian atau kegiatan pemuda dan lain-lain jarang atau tidak ada. Ini menunjukkan masjid belum menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial umat. Nah, yang kedua rendahnya keterikatan masyarakat dengan masjid. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid di luar waktu sholat wajib tertentu atau Jumat. Nah, ini menunjukkan kesadaran dan kebiasaan berjamaah yang rendah. Nah, yang ketiga ada potensi pemuda yang tidak tersalurkan. Yang banyak pemuda menghabiskan waktu di tempat yang kurang produktif seperti warung kopi. Nah, karena masjid tidak menawarkan kegiatan atau wadah yang menarik dan relevan untuk pengembangan spiritual mereka. Nah, untuk yang jawaban pertama, bagian religius dan spiritual, saya mempunyai 3 program, yaitu yang pertama kajian tematik, spiritualitas, dan kehidupan kontemporer. Nah, ini tuh merupakan kajian untuk pemuda-pemuda. Nah, ini tuh bisa meningkatkan pemahaman Islam yang praktis, materi yang relevan membantu masyarakat melihat Islam sebagai solusi dan pedoman hidup. Nah, bukan hanya ritual belaka gitu. Nah, ini memperkuat iman, akidah, dan mengarahkan perilaku. Nah, ini juga menghidupkan masjid di waktu selain sholat, seperti mengubah citra masjid menjadi tempat belajar dan diskusi, bukan sekadar tempat sholat yang berdampak pada peningkatan kehadiran semata. Nah, yang kedua ada program gerakan pemuda subuh berkah dan ngopi spirit. Nah, ini tuh bisa membangun kebiasaan ibadah dari subuh. Sholat subuh adalah penanda kedisiplinan spiritual. Nah, mengaitkannya dengan kegiatan sosial ringan seperti ngopi ataupun sarapan. Nah, membuat masjid menarik bagi pemuda dan membangun ikatan persaudaraan atau ukhuwah yang kuat. Nah, ini juga dapat mentransfer waktu pemuda ke masjid, dapat menawarkan alternatif kegiatan positif dibandingkan di warung kopi, menjaga lingkungan sosial mereka dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, yang ketiga ada program satu hari satu ayat. Ini bisa meningkatkan literasi Al-Quran, membantu jamaah, terutama yang sibuk, untuk tetap terkoneksi dan memahami pesan utama kitab suci secara bertahap. Ini adalah inti dari spiritualitas, menciptakan rutinitas belajar, menjadikan belajar agama sebagai kegiatan harian yang ringan dan berkelanjutan, bukan sebagai beban yang esensial untuk perkembangan rohani jangka panjang. Nah, untuk bagian 2 yaitu sehat rohani dan jasmani, di sini ada yang pertama Masjid Sehat, yaitu layanan kesehatan dasar dan konsultasi gratis, yaitu kesehatan jasmani terjamin, memberikan akses mudah dan gratis untuk pemeriksaan kesehatan dasar, membantu deteksi dini penyakit, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan rutin kesehatan rohani ataupun mental yang terlayani. Nah, menyediakan wadah bagi jamaah untuk mengatasi masalah mental dan spiritual mereka, misalnya stres keluarga ataupun masalah pribadi. Nah, melalui sudut pandang agama yang mencegah masalah rohani berlarut-larut. Nah, yang kedua ada subuh sehat dan bersih-bersih. Nah, di program ini untuk meningkatkan aktivitas jasmani, mendorong jamaah untuk berolahraga dan hidup aktif di pagi hari yang sangat baik untuk kesehatan fisik, meningkatkan kualitas rohani dan sosial, menggabungkan ibadah subuh berjamaah dengan muamalah kerja bakti atau olahraga, memperkuat ikatan sosial atau ukhuwah yang merupakan pilar kesehatan mental dan kebahagiaan sosial. Nah, yang ketiga ada kajian tematik kesehatan mental Islami. Nah, di sini tuh meningkatkan keseimbangan rohani atau memberikan kerangka berpikir Islam dalam menghadapi tekanan hidup. Mengajarkan bahwa ketaatan dan zikir adalah bagian dari solusi, bukan pelarian. Menghilangkan stigma, membuka ruang diskusi tentang kesehatan mental di masjid, membantu menghilangkan stigma bahwa masalah mental adalah kelemahan iman. Sebaliknya, mendorong pencarian bantuan spiritual dari dan profesional. Nah, untuk bagian yang ketiga, untuk cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual, yang program pertama ada pelatihan kecakapan hidup,
pemuda cerdas berdaya, yaitu meningkatkan kecerdasan intelektual dan keterampilan, memberikan hard skill yang relevan, meningkatkan daya saing pemuda di pasar kerja, dan membuka peluang wirausaha, meningkatkan kecerdasan emosional, keterampilan komunikasi dan manajemen diri yang diajarkan membantu pemuda mengelola emosi dan interaksi sosial mereka yang agar lebih baik. Nah, yang kedua ada sekolah orang tua hebat atau SOTH dan parenting Islami. Nah, di sini untuk membangun fondasi kecerdasan spiritual anak, memberikan bekal kepada orang tua untuk menanamkan nilai agama dan akhlak sejak dini, yang merupakan inti dari kecerdasan spiritual, meningkatkan kecerdasan emosional keluarga, mengejarkan teknik parenting yang positif dan manajemen konflik, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung perkembangan emosional anak. Nah, yang ketiga ada klub literasi dan diskusi kitab klasik. Di sini untuk meningkatkan kecerdasan intelektual dan kritis, mendorong kebiasaan membaca mendalam dan melatih kemampuan menganalisis informasi, analisis teks, konteks, dan relevansinya yang krusial untuk kecerdasan intelektual, memperdalam kecerdasan spiritual, memahami ajaran agama dari sumber-sumber yang kredibel atau kitab klasik atau ilmiah, memperkuat keyakinan dan didasarkan pada ilmu. Nah, untuk yang keempat yaitu sejahtera. Yang pertama ada Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT, mini masjid, meningkatkan akses modal, menyediakan alternatif pembiayaan syariah yang mudah diakses bagi pedagang kecil dan mikro, menghindarkan mereka dari praktik riba atau rentenir, menguatkan kepercayaan umat, mengelola dana umat secara transparan dan profesional, meningkatkan kepercayaan terhadap manajemen masjid, mendorong lebih banyak infak dan sedekah produktif. Nah, yang kedua ada pasar kreatif dan produk umat Islamic Fair. Nah, di sini tuh untuk menciptakan lapangan usaha, memberikan platform pemasaran gratis atau murah bagi produk jamaah, meningkatkan omset, dan memperkenalkan produk mereka ke komunitas yang lebih luas, menghidupkan ekonomi sekitar masjid. Aktivitas pasar menarik lebih banyak orang datang ke masjid di luar waktu sholat, secara otomatis menghidupkan perekonomian lokal. Nah, yang ketiga ada pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Di sini meningkatkan keterampilan dan daya jual, memberikan ilmu praktis dan siap pakai sehingga jamaah, terutama pemuda yang menganggur atau kurang produktif, memiliki kemampuan untuk mandiri dan menciptakan sumber penghasilan baru. Menciptakan inkubator bisnis, masjid dapat menjadi pusat pengembangan ide bisnis dari pelatihan, memfasilitasi motoring, dan membantu jamaah yang baru merintis usaha. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu satu prinsip utama pendidikan Islam, yaitu rifik, kelembutan dan kasih sayang. Nah, ini adalah fondasi utama. Kelembutan adalah ciri kenabian dan kunci untuk membuka hati siswa. Ustadz harus mengganti gaya kerasnya dengan kesabaran, al-hilm, agar siswa merasa aman untuk belajar dan bertanya. Nah, yang kedua ada qudwah hasanah, teladan yang baik. Ustadz Hasan harus menjadi cerminan nyata dari akhlak yang diajarkan. Jika ia mengajarkan toleransi dan kesabaran, maka sikapnya di kelas harus menunjukkan hal tersebut, baik saat menjawab pertanyaan sulit maupun mengoreksi kesalahan. Nah, yang ketiga ada ihtiram al-syaksiyah, menghargai individu. Nah, setiap siswa memiliki potensi. Ustadz harus menghargai keberanian siswa untuk berpendapat atau bertanya, sehingga ia menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari rasa takut dan memicu pemikiran kritis. Nah, yang keempat ada tawazun, keseimbangan integral. Pendidikan harus seimbang antara ilmu agama yang mendalam, mualim, dan berbentuk karakter akhlak murabbi. Jangan hanya fokus pada dalil dan hafalan, tetapi juga pada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai muzakir dan mursyid. Nah, untuk yang kedua yaitu strategi praktis peningkatan hubungan. Yang pertama ada pendekatan 3D, dekati, interaksi ringan, dengarkan, aktif dan penuh perhatian, dan pahami. Pada empati sebelum koreksi. Nah, yang kedua ada tarbiyah positif, mengubah koreksi keras menjadi bimbingan yang fokus pada solusi bukan kesalahan. Yang ketiga sesi informasi, yaitu menyediakan waktu santai, misalnya open office hour sebagai mursyid dan muzakir yang mudah dijangkau. Untuk yang ketiga yaitu metode pembelajaran kondusif, yaitu yang pertama studi kasus halakoh untuk melatih berpikir kritis dalam fikih kontemporer. Yang kedua debat beradab
Munaqasyah ma'rufah untuk mengajarkan toleransi, adab ikhtilaf. Yang ketiga ada proyek akhlak service learning untuk menginternalisasi akhlak mulia, misalnya kegiatan amal. Nah, untuk yang soal ketiga, yaitu yang pertama ada Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, yaitu adalah konsep fundamental dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, yang tepatnya surat Al-Anbiya ayat 107, yang menyatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat, kasih sayang dan kebaikan bagi seluruh alam semesta. Nah, yang kedua yaitu ekonomi syariah, ekonomi Islam. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam syariat dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Falah. Yang ketiga ada pernikahan dalam Islam, an-nikah. Pernikahan nikah dalam Islam dipandang bukan hanya sebagai ikatan perjanjian perdata, melainkan sebagai mitsakon golidza atau perjanjian yang kuat atau agung di hadapan Allah. Tujuannya adalah membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.